Jackson, 1, 2, 3, Jackson again, 1, 2, 3. Kembali lagi di podcast Angkringan Malam Season 3 Spesial Ramadan. Here fucking go. Sweet, I'm so tired of you. Every dog must have his day. Sweet, I'm so tired of you. Sweet, I'm so tired of you treating me this way. I'm sick and then I'm sweet, I'm so tired of you. Sweet, I'm so tired of you treating me this way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga pada dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya dalam menjalani hari-hari di bulan suci Ramadan ini yang cukup berkah. Dan kembali lagi dengan gua, yakni the one and freaking only, the one the best in the best motherfucker, the one in the best motherfucker. Yakni adalah ya gue pribadi, itu adalah Ahmad gitu ya. Yang bakal menemani kalian selama 1 jam ke depan gitu dengan obrolan yang asyik, berbobot dan juga tetap santai. Nah teman-teman semua yang cukup hari ini yang sangat dibahagiakan oleh Allah SWT ya. Pembahasan kali ini masih tetap pembahasan yang masih normal dan juga masih asik dan juga masih berbobot karena balik lagi karena mungkin yang pernah mendengarkan, mungkin lebih tepatnya tahun lalu lah gue kan ngangkat tentang kayak apa, tentang hikmah shimmer tapi dalam berbaut dengan pendekatan apa namanya sosiologis atau apa bahkan kemarin pun juga sama hal gitu, gue ngebahas yang pertama pada saat gue tanggal 8 Maret lah gue ngangkat tentang ini. Kalau misalkan bagi yang belum pernah dengar silahkan dengerin dulu, dengan judulnya adalah gratisan versus deflasi ketika prasmanan takjil jadi penyelamat Gen Z. Itu yang pertama tuh episodenya yang baru di tahun ini. Dan yang kedua adalah gue ngebahas tentang rare beauties and scarcity, hikmah ekonomi dari tarawih itu sendiri. Nah bagi yang belum mendengarkan silahkan dengerin dulu, oke? Karena jujur aja kalau misalkan kalian mendengarkan langsung ke ini menurutku masih belum etis lah. Jadi alangkah baiknya supaya kalian bisa mendengarkan dulu nih pembahasan yang dua yang barusan yang gue udah sebutin tuh. Supaya apa? Yang pertama itu bisa selaras dengan pembahasan yang sekarang. Yang kedua adalah kalian bisa menambah waktu keberkahan ini dengan cara apa ya? Menambah insight baru, menambah ilmu baru dan juga ilmu-ilmu yang notabene belum kalian dapatkan. Dan yang terakhir adalah kalian bisa berbagi kebermanfaatan dari episode ini. Seperti itu. Oke, gue kasih waktu deh kalian tuh dengerinnya selama mungkin kalian pause dulu atau mungkin kalian bisa jeda dulu ini episode supaya bisa kalian dengerin yang sebelumnya. Oke, gue kasih waktu 10 menit deh dari sekarang. Oke deh, karena kalian sudah mendengarkan ini selama 10 menit ya, bagi yang belum mendengarkan sampai habis ya kalian bisa mendengarkan itu nanti setelah kalian menonton ini. Tapi bagi yang belum menge-share ke teman-temannya silahkan di-share dulu supaya sekali lagi menambah insight baru dan juga teman-teman kalian tuh pada bisa mendapatkan manfaat dari episode ini. Kayak gitu. Oke. Mengenai pembahasan sekarang, kali ini tema ini cukup spesial seperti kayak bulan ini, yakni adalah filosofi puasa dalam ekonomi, menunda konsumsi untuk keberkahan. Mungkin terdengarnya kayak judul yang kayak ya biasa aja lah, cuman kalau misalnya kalian memahami secara penting, tadi itu sangat berbobot loh teman-teman. Jangan khawatir ya, pembahasan ini tuh sekali lagi santai dan juga tentunya akan terasa kayak orang kuliah ekonomi gitu loh. Terlebih ekonomi syariah, yakni prodi gue. Hehehe. Jadi bagi yang belum siap ya silakan kalian mempersiapkan diri dulu. Misalkan kayak tempat duduknya dibuat nyaman atau kasur. Atau kalau misalkan kalian lagi sedang berkendara bisa kalian fokus ke jalan sembari dengarkan ini episode ataupun yang lain. So, kalau kalian sudah siap, yuk kita mulai pembahasannya. Here we go. Coba deh, kita coba berpikir bareng-bareng dulu nih sebelum pembahasan lebih dalam. Kita tahu bulan ini bulan Ramadan. Kita semua tuh berusaha loh kayak menahan diri, kayak nggak makan dari pagi sampai sore, nggak minum, dan juga diajarkan untuk lebih bersabar. Dan lebih tenang juga tentunya. Dan juga gak gampang emosi loh. Tapi lucunya
pada saat pas azan maghrib berkumandang, seolah-olah tuh ibarat kata kita tuh balas dendam loh. Ya nggak sih, lu pada sadar nggak sih? Kalau gue sih sadar gitu waktu gue masih kecil. Kalau sekarang kayak ya udahlah, intinya gue menikmati keberkahan tuh dengan cara apa ya, korma. Kormanya pun juga 3 biji, habis itu aqua, dan kalau misalkan ada namanya risol, pisang goreng, atau mungkin tahu goreng, ya gue makan gitu. Tapi makannya jangan banyak-banyak gitu, karena takutnya mungkin anggota keluarga gue atau mungkin pada saat gue lagi buka puasa di masjid, takutnya ada orang yang enggak kebagian. Jadi ya buka yang biasa aja lah. Tapi pada saat lagi makan ya dulu ya yang gue akui gitu ya, gue makan kadang-kadang kalau lagi buka puasa tuh terlalu gila-gilaan gitu. Ibarat kata kayak udah nggak inget diri lah. Pokoknya gue makan, gue kenyang, itu gue tidur. Udah, itu saking egoisnya dulu. Mungkin terdengar kayak, cuy, itu kan gak egois. Bukan begitu cuy. Kalau misalkan lu sadarin betul namanya hikmah puasa, seharusnya itu tidak seperti itu loh. Nah, kalau misalkan kalian pengen tahu tentang hikmah puasa nanti, coba kalian dengerin ini sampai habis, oke? Kita lanjut pembahasannya. Coba di sini siapa yang mau ngaku yang dimana bulan puasa itu pada saat buka puasa tentunya ya itu langsung kayak orang balas dendam gitu. Cung, ayo ngaku. Nah kan? Pasti dari para pendengar gue ini pasti kebanyakan orang-orang kayak gitu tuh. Yang tadinya bilang hari ini akan buka seadanya. Tapi tiba-tiba pada saat abang-abang jualan es cendol lewat, langsung bang berhenti gitu kan. Langsung berubah yang jadinya kayak, gue mau biasa aja buka puasanya. Tiba-tiba kayak, bang beli es cendolnya apa? 5. Nah, disinilah letak filosofi yang luar biasanya loh teman-teman. Karena apa? Karena kita tahu bulan puasa ini tuh tidak hanya sekedar kayak nahan lapar, nahan haus, tetapi juga mengajari kita tentang pengendalian diri. Dan terlebih lagi ya teman-temanku para pendengar Angkringan Malam season 3 ini, dalam ekonomi itu tuh ada juga loh konsep yang mirip banget dengan bulan puasa itu. Yakni adalah delayed gratification atau mungkin bahasa sederhananya adalah menunda kesenangan sekarang demi manfaat yang lebih besar di masa depan. Kalau, sekali lagi ya, kalau kita bisa nahan diri buat nggak boros pada saat bulan puasa, kita juga bisa belajar loh buat nahan diri ya dengan hal-hal yang lain, termasuk dalam mengelola keuangan. Ya, jujur aja, gue akuin untuk bulan ini keluaran gue terlalu gede, expandnya gede banget. Tapi lambat laun setelah gue udah nyentuh di ini sekarang kan sudah masuk ke hari ke-11 gitu ya, gue benar-benar merasakan bahwa ya artinya menunda kesenangan tuh benar-benar terasa gitu. Dan terlebih lagi gue merasakan pada saat beberapa hari kemarin ya, gue nunda itu dan tiba-tiba pada saat gue pengen beli sesuatu ternyata enak banget cuy, sumpah enak banget. Contohnya apa, waktu itu gue pengen beli buku, sekarang udah bisa. Jadi kayak enak banget dah sumpah. Tetapi kalau misalnya kita lihat sekarang gitu ya, ada loh yang lucu banget dalam fenomena Ramadan ini, yakni adalah tren yang mungkin bikin orang kesel gitu loh. Setiap tahun pasti akan berulang terus-menerus gitu. Yakni adalah kayak harga bahan pokok naik, permintaan makanan meningkat. Oke gas, nomor 2 torang gas. Dan bahkan pusat perbelanjaan tuh makin ramai. Meskipun sekarang masih ada namanya kayak online shop atau mungkin kayak marketplace kayak Shopee, TikTok, Tokopedia ataupun yang lain, bahkan ada namanya TikTok Live. Itu tuh benar-benar kayak masih kalah lah dengan pusat perbelanjaan, karena dengan namanya keadaan sekarang yang notabene mungkin orang udah mulai agak sedikit boring loh dengan keadaan harus pegang HP terus buat beli atau mungkin apa. Meskipun sekali lagi ya emang banyak manfaat dengan orang berbelanja online, tapi secara tidak langsung tuh berdampak kepada apa, secara rasa kemanusiaannya berkurang, ketemu dengan orang itu juga jarang, dan bahkan mungkin sendi-sendi dalam lututnya atau mungkin kaki-kakinya tuh ya jadi kurang karena apa, kurang bergerak ataupun yang lain kayak gitu. Nah, kalau misalkan seperti itu, apakah kita perlu mengurangi konsumsi atau gimana? Atau ibarat kata malah makin boros? Nah, disinilah pembahasannya yang akan gue bahas. Nah, di episode ini, kali ini kita akan bahas mengenai kenapa menunda konsumsi itu penting. Dan gimana sih puasa itu mengajarkan kita untuk bisa lebih bijak secara ekonomi. Dan tentu saja,
kita akan lihat bagaimana Islam dan teori ekonomi modern itu sejalan dalam hal ini. So, bagi kalian yang penasaran, dengerin sampai habis ya. Jangan di skip. Dan juga kalian akan menambah insight baru, pemahaman baru, dan juga kalian akan menambahkan pola pikir yang biasanya itu B aja atau biasa aja. Menjadi kayak, oh iya ya, benar juga ya. So, lanjut aja kepada pembahasan lebih in deep. Here we go. Jadi teman-teman, apa sih hubungannya puasa dengan teori ekonomi gitu? Kenapa kita bahas ini? Sebenarnya simpel aja. Karena gini teman-teman, dalam ekonomi itu ada konsep yang mirip banget dengan puasa, yakni adalah yang tadi gue bilang tadi di awal tentang delayed gratification atau menunda kesenangan sekarang untuk manfaat yang lebih besar. Nah, konsep ini tuh pertama kali diuji secara ilmiah oleh seorang psikolog bernama Walter Mischel dalam eksperimennya yang terkenal disebut dengan marshmallow test. Bagi yang belum tahu nih tentang eksperimen ini, sebenarnya itu cukup menarik. Karena apa? Dengan awalnya itu dengan sekelompok anak kecil, itu diminta memilih. Mereka bisa makan satu marshmallow sekarang, atau kalau mereka sabar dan nunggu berapa menit, mereka akan mendapatkan 2 marshmallow. Dan tahu hasilnya apa? Anak-anak yang bisa itu, ternyata itu bisa menahan diri loh. Dan juga bisa memilih untuk menunggu, dan juga pada saat mereka dewasa mereka tuh memiliki kehidupan finansial yang lebih stabil, seperti kayak keuangannya gacor atau mungkin punya di rekeningnya itu 100 juta atau apa, dan juga prestasi akademiknya tuh jauh lebih tinggi dan lebih sukses dalam mengelola keuangan mereka. Nah, ini tuh mirip banget dengan konsep puasa kan. Kita tuh kayak bulan puasa tuh kayak nahan lapar, nahan haus, tapi hasilnya apa? Pada saat setelah bulan puasa kita tuh nggak gampang nggak gampang sekedar kayak ya udahlah buka puasa habis itu selesai, enggak. Tapi kita tuh dapat apa? Kayak pahala, keberkahan, kesehatan lebih baik, dan bahkan kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang ekonomi, puasa itu juga mengajari kita buat bisa lebih bijak dalam pengeluaran, ya kan? Tapi kalau kita lihat realita yang sekarang nih ya teman-teman, bulan puasa tuh siangnya hemat banget dan gak jajan dan juga gak makan dan gak minum. Pas puasa tiba-tiba berubah kayak sultan gitu. Semua dibeli gitu, ya kan? Takjil dibeli semua. Ibarat kata mungkin beli es cendol yang awalnya tuh 5 jadi 10, ya kan? Es krimnya 10. Gorengannya beli 30.000, ya karena nasi padangnya 5 gitu. Dessertnya apapun itu intinya dibeli-beli. Nah, ini yang ibarat kata harus kalian pahami secara seksama loh. Karena apa? Karena kita balik lagi kepada ajaran Islam itu sendiri. Puasa itu tuh bukan sekedar latihan fisik loh, tapi juga latihan mental dan juga ekonomi. Karena apa? Karena dengan puasa kita tuh diajarin kayak mengendalikan hawa nafsu, bahkan termasuk dalam hal konsumsi layaknya ya tadi makanan dan lain-lain, dan juga keuangan. Kenapa? Ini tuh selaras dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya itu adalah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi artinya adalah puasa ini tuh bukan hanya sekedar kayak balik lagi gak menahan lapar, ya kan, nggak juga menahan haus, tapi juga menahan diri segala sesuatu yang sikapnya berlebihan, dan juga baiknya kayak emosi dalam perilaku ataupun dalam ekonomi juga. Dan ini yang disebut dengan konsep pengendalian diri. Jadi kalau di luar Ramadan kita harusnya sering kayak bahasanya apa ya, kan sering tergoda tuh kayak barang-barang yang harusnya nggak penting tapi lu pada beli, ibarat kata diskon lu pada beli, ataupun kayak FOMO gitu loh, kayak ada barang-barang dari artis yang gue kenal nih, gue belilah gitu supaya gue bisa melekat sama dia. Padahal artis yang lu beli itu kayak dibilang dekat ya enggak, tapi dibilang untung ya iya gitu loh. Jadi ya kurang-kurangin lah gitu loh. Karena baik lagi dengan puasa kita kan juga ada namanya latihan buat apa? Kayak mindful spending alias belanja dengan lebih bijak gitu. Karena jujur aja gitu, ada orang yang bulan puasa itu kuat banget. Dan juga kayak keren banget nih, udah pakai niat ingsun lillahi ta'ala gitu, hemat ya kan. Tapi pada saat flash sale datang, imanannya goyang.
Udah lihat 50% nih, waduh, langsung gercep, cekot. Cek Shopee dulu, cek Shopee dulu, termurah, gratis ongkir. Ya, what the hell gitu loh. Dan padahal ya sekali lagi pada saat dia di awal bulan puasa nih ngomongnya adalah niat ingsun lip. Nah, coba di sini ada yang kayak begitu enggak yang tadi gue sampaikan? Jika iya, ayo pada komentar di bawah ya. Gue tungguin deh nanti. Kalau kita renungkan, puasa ini tuh mengajarkan kita sesuatu yang sangat fundamental dalam hidup, yakni adalah kesabaran dan strategi jangka panjang. Karena baik lagi, dalam ekonomi, orang yang bisa menunda kesenangan untuk sesuatu yang lebih besar itu disebutnya adalah investor yang cerdas. Misalnya gini deh, daripada uangnya langsung dipakai buat beli barang-barang yang sifatnya konsumtif, orang-orang yang paham ekonomi lebih memilih untuk bisa apa? Kayak menyimpan atau mungkin mengalokasikannya ke investasi kayak saham, kripto, atau mungkin reksadana ataupun sejenisnya gitu. Atau malah digunakan buat hal yang produktif, misalkan kayak dibuat namanya usaha atau bisnis atau mungkin usaha kecil-kecilan yang notabene bisa memutar uangnya itu. Karena baik lagi, puasa ini mengajarkan kita hal yang sama, yakni adalah kayak menunda makan, minum, yang dimana itu tuh sebenarnya kebutuhan manusia nih, ya kan, demi suatu yang lebih besar, yakni adalah kayak keberkahan, ketakwaan, dan juga kesehatan serta kontrol diri. Kalau kita terapkan konsep ini dalam ekonomi, kita juga lebih sadar bahwa nggak semua yang kita inginkan itu harus segera kita dapatkan. Kadang kita harus bisa bersabar dan juga menabung, serta juga berpikir jangka panjang. Jadi, kalau teman-teman yang tiap bulan selalu gaji masuk dan tiba-tiba gajinya kayak kok hilang, kosong. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ngerjain berbagai kuda. mungkin sudah saatnya untuk belajar dari filosofi puasa dan coba tanya ke diri sendiri, apakah ini kebutuhan itu tuh benar-benar dibutuhkan atau cuma lapar mata. Nah, kalau kita lebih dalam lagi ya, ada juga loh manfaat ekonomi dari bulan puasa ini yang luar biasa banget. Tetapi kita kadang mikir loh kayak, kan puasa hanya sekedar kayak ibadah, mana ada kaitannya dengan ekonomi, paling cuma kayak delete gratification doang. Eits, jangan salah, justru dalam Islam, ibadah itu punya dampak besar banget dalam aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Yakni yang pertama deh, tentang namanya mengurangi overconsumption atau boros. Jadi, siapa yang di sini nih, kalau misalkan bulan puasa tuh sering kalap, yang tadinya cuma bilangnya 1, malah belinya 5, atau mungkin kayak disuruh orang tua beli gorengannya 5.000, balik-balik malah 50.000 gitu. Jadi ibarat kata kayak begitu tuh sebuah overconsumption atau konsumsi yang berlebihan. Karena baik lagi, dalam ekonomi, lebih tepatnya dalam ilmu ekonomi, ada namanya konsep the law of diminishing marginal utility. Atau mungkin bahasa sederhananya adalah kepuasan kita terhadap suatu barang itu akan semakin menurun kalau kita konsumsinya secara terus-menerus. Contohnya deh, pas buka puasa nih, tegukan pertama es buah itu rasanya kayak, surga banget. Tegukan kedua, masih nikmat. Tegukan ketiga kayak, kok udah mulai enak nih. Tegukan keempat kayak langsung kepikiran, kenapa tadi gue borongnya 2 gelas gitu, kenapa gue nggak beli 1 aja. Nah, dari sinilah kita belajar bahwa bulan puasa ini itu tuh mengajarkan kita buat makan dan minum ini secukupnya aja. Gak usah kalap-kalap, karena yang berlebihan itu akhirnya nggak memberikan manfaat yang maksimal. Sama hal kayak keuangan kita gitu, kalau kita terlalu konsumtif, beli barang yang sebenarnya nggak perlu, lama-lama yang kita rasakan ya kurang enak gitu. Malahan kalau misalnya konteksnya adalah makanan yang kita tambah enak, kalau misalnya konteksnya adalah baju kita terlalu mencemari lingkungan dengan cara kebanyakan pakaian di lemari, dan juga yang paling kronis adalah ya uang lu habis gitu loh, dan lu nggak punya mempersiapkan diri buat jangka panjang ke depan kayak gitu.
Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi keuangan. Coba deh, kalian benar-benar puasa dengan bijak. Bukannya malah boros, kita justru lebih apa? Hemat. Bayangin aja dalam sehari. Biasanya kita makan 3 kali, tapi selama Ramadan kita cuma 2 kali, yakni pada saat sahur dan pada saat berbuka puasa. Dan seharusnya pengeluaran kita tuh bisa berkurang loh. Nah, kalau kita memanfaatkan ini dengan baik, uang yang biasanya buat jajan itu bisa kita alihkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Contohnya apa? Kalau gampang ya deh, sedekah, investasi, atau beramal. Tapi jangan salah ya, hemat itu bukan berarti mendadak pelit. Ada loh yang pas bulan Ramadan tiba-tiba berubah jadi kayak, udahlah nggak usah beli makan di luar gitu. Lebih baik masak di rumah aja. Padahal sebelum puasa tiap hari jajannya di luar mulu. Itu mah hematnya dadakan, bukan dipersiapkan. Dalam ekonomi Islam, ada juga namanya konsep mengenai mindful spending atau pengeluaran yang lebih sadar dan lebih bijak. Artinya, kita tuh nggak sekedar mengurangi konsumsi, tapi kita juga mengalokasikan uang kita lebih baik. Misalnya, daripada harus beli makanan yang berlebihan tentunya, yang akhirnya nggak kepakai atau mungkin nggak habis, lebih baik apa? Uangnya dipakai buat yang lebih produktif. Misalkan kayak tadi gue bilang, kayak beramal, investasi, atau mungkin sedekah. Oke teman-teman, kita masuk dalam poin ketiga nih, yang menurutku adalah salah satu dampak paling indah dari puasa, yakni adalah kesadaran sosial dan kesejahteraan ekonomi. Karena baik lagi, puasa itu bukan kayak kita tuh ngerasain gimana rasanya lapar atau apa, tapi kita tuh malah bahasanya apa ya? Jadi lebih peka loh terhadap kayak saudara-saudara kita yang mungkin sehari-hari memang sulit mendapatkan makanan. Nah, disinilah Islam mengajarkan kita tentang itu, dan juga dalam konsep ekonomi yang berbasis keadilan dan kesejahteraan, itu tuh benar-benar berdampak banget. Bahkan kita tuh merasakan apa yang mungkin kalau dalam konteks ekonomi ya kita merasakan bahwa nggak punya duit bagaimana, mencari pekerjaan tuh bagaimana, mencari duit juga bagaimana. Jadi benar-benar berdampak banget loh. Nah, kalau misalnya konteksnya lebih spesifik lagi juga ada, yakni adalah kayak zakat, infak, dan juga sedekah, yang dimana tujuannya itu bukan sekedar amal ibadah doang, tapi juga memutar roda ekonomi umat. Jadi kita berbagi, kita nggak hanya membantu orang lain, tapi juga menggerakkan perekonomian secara luas. Misalnya nih, kalau banyak orang yang berzakat dan sedekah, uang itu pasti digunakan buat membantu kayak usaha kecil, menyediakan makanan bagi yang membutuhkan, dan juga membangun ekonomi masyarakat dari bawah. Dan juga ini sejalan banget dengan prinsip ekonomi Islam yang berbasis keadilan dan pemerataan. Tapi ingat ya teman-temanku, para pendengar angkringan malam ini, berbagi itu jangan cuma pada saat bulan puasa doang, tapi pada saat setelah yang lain juga iya gitu. Jangan sampai pada saat bulan Ramadan tuh sedekah terus, tapi pada saat bulan Lebaran malah pelit. Malahan yang lebih kronis adalah dulu yang mungkin lu bisa dapat THR dan sekarang lu punya gajian nih sekarang, tapi lu malah ngumpet dan kabur ke kamar dan kunci kamar. Kan kayak what the hell gitu loh. Sumpah, what the hell. Emotional, damn it. Nah, sekarang kita masuk nih ke bagian yang gak kalah penting, yakni adalah bagaimana Islam memandang ekonomi dalam perspektif puasa. Tadi kita udah membahas nih manfaat ekonominya. Nah, sekarang kita lihat dari dalil dan hadis yang mendukung konsep ini. Dalam Islam, konsep ekonomi yang sehat itu bukan tentang seberapa banyak harta yang kita kumpulkan, teman-teman, tetapi seberapa berkah rezeki kita. Karena apa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi, barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkannya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Masya Allah sekali bukan? Jadi ini tuh tidak hanya sekedar kayak puasa itu tuh buat nahan lapar, tetapi juga puasa ini tuh sebagai pengerem kita dalam gaya hidup kita nih.
Karena baik lagi, dengan kita berpuasa, kita tuh bisa menahan diri dari hawa nafsu. Dan tentunya kalau dalam sisinya ekonomi adalah kita juga nggak boleh boros, atau mungkin nggak boleh terlalu berfoya-foya, atau mungkin melakukan perilaku yang hedon gitu. Maka itu, kalau misalnya kita udah punya rezeki, ya kita lakukan itu secara baik-baik gitu. Kalau bisa, pintar dalam mengelolanya. Seperti itu. Ada satu konsep yang sering banget ditekankan, yakni adalah sifat atau sisi, atau mungkin konsepnya adalah qanaah, atau merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Bukan berarti kita tuh nggak boleh sukses, bukan berarti kita nggak boleh punya hal-hal yang emang lu sudah wishlist kan, bukan. Tapi lebih enaknya adalah kalian tuh diajarkan buat kayak gak serakah, dan juga tetap bersyukur dengan yang ada. Karena baik lagi, coba kita lihat ya dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim. Itu berbunyi, sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi rezeki yang cukup, dan Allah itu menganugerahkan kepadanya sifat qanaah terhadap apa yang telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Lihat, Nabi aja nggak bilang tentang kayak bahwa keberuntungan itu tuh ada di jumlah uang kita, bukan. Tapi lebih tepatnya adalah keberkahan kita yang kita terima dan bagaimana juga kita menyikapinya. Jadi kalau misalnya kita selama ini sering kayak ngeluh, kayak aduh segini aja nih duit gua, aduh ini kayaknya gue butuh namanya pekerjaan yang bisa menambah pundi-pundi cuan, bukan begitu juga. Tapi lebih baik apa, kita tuh belajar untuk bisa apa, pertama kita mengelolanya, yang kedua adalah kita harus pintar-pintar apa bahasanya ya menyikapinya lah. Karena jujur aja selama gue refleksi beberapa tahun kemarin, kelemahan gue dari satu sisi adalah dari tahun 2020 deh sampai tahun 2025, yakni adalah gue nggak bisa mengatur sifat kayak menyikapinya atau mungkin kayak mengelolanya. Tapi lambat laun alhamdulillah diberikan jalan, diberikan namanya buku, dan juga beli buku juga supaya bisa selaras dengan kebutuhan yang sekarang gitu. Dalam bilangnya ya oke gitu. Dan nggak cuma diri gue doang sebagai contoh, tapi teman-teman gue yang notabene pernah ngobrol tentang kayak Fik, bagaimana cara mengelola duit gitu, atau Mat gimana cara mengelola duit supaya bisa meraih gini. Ya gampang gitu. Kalau misalkan lu punya duit ya, gue pernah satu rumus yang masih gue pakai sampai sekarang adalah konteks 75-25-5. 75 buat kerjaan, 25 buat pribadi, 5 buat tersier. 75 tuh apa kerjaannya? Misal, kalau misalkan lu seorang pebisnis, atau mungkin seorang kayak emang tipikal adalah praktek di lapangan, atau mungkin kerjaannya adalah kayak gue yang notabene sebagai seorang pemikir, atau mungkin yang bikin suatu hal yang berbau dengan teori, yaitu 75% itu dipakai buat akomodasi. Nah, yang 25% itu buat apa? Itu pertama buat kayak diri sendiri, misal kayak lu beli mau beli kayak beras, atau mungkin sabun cuci, sunlight, atau odol, atau sabun muka, itu bisa di 25% itu. Nah, 5% ini sebenarnya ini tersier gitu. Misalkan kayak lu mau ganti motor, atau mungkin mau ganti laptop, atau mungkin lu pengen beli helm atau apa. Nah, itu masih bisa selaras tuh. Intinya tuh segitulah. Itu contoh rumus gua. Nah, balik lagi nih mengenai yang tadi tentang qanaah itu sendiri ya. Kalau misalnya kita pikir baik-baik deh, seringkali kita tuh bikin uang, ya kan, menghasilkannya, tapi merasa kayak gak cukup. Meskipun ya oke lah, mungkin lu orangnya kayak selalu ada, selalu bisa gitu ya. Ada kalanya yang spesial kalah sama yang selalu ada, jelas lah. Ya oke lah gitu loh, tapi jangan sampai lu tuh kebanyakan wishlist, ya kan? Karena apa? Karena gue tahu banget nih, ciri-ciri anak-anak yang sekarang tahun 2025 tuh lagi pengen namanya apa? Ya gadget baru, baju baru, kulineran yang enak-enak tiap hari, make up baru, ya kan? Atau enggak mungkin arahnya adalah kayak satu hal yang kayak ih lucu banget, itu dibeli, ih keren banget, dibeli. Padahal pada saat ditanyain ke diri sendiri, emang kepake ya? Jawabannya apa? Pasti apa? Enggak. Karena apa? Balik lagi, kan itu semua itu adalah berbeda dengan keinginan kalian. Kayak gitu loh. Elah.
Nah, berikutnya nih, dalam ekonomi modern ada konsep yang mirip banget dengan puasa, yakni adalah tentang self-control theory. Nah, teori ini tuh menjelaskan bahwa kesuksesan finansial seseorang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya untuk apa? Kayak mengendalikan keinginan jangka pendek demi tujuan yang jangka panjang. Nah, dalam puasa juga, dalam Islam itu juga latihan terbaik. Buat apa? Buat kontrol diri kita sendiri. Karena baik lagi, Allah SWT pernah berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 9 yang berbunyi, dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Di sini aja udah jelas banget nih bahwa kesuksesan itu bukan diukur dari seberapa banyak kita punya, tapi dari seberapa kita bisa menahan diri. Sama kayak waktu kita finansial gitu loh. Kalau kita bisa menunda belanja impulsif kita, dan kita bisa alihkan itu kepada menabung, tentunya itu akan bisa membawa dampak baik. Syukur-syukur bisa ngerti namanya investasi ataupun yang lain. Justru nanti income-nya akan secara gelontoran tuh datang secara besar-besaran gitu loh. Bahkan kayak, wah lu bisa kebanjiran ini cuy, bukan kebanjiran, tsunami gitu loh. Tsunami uang gitu loh. Jadi kalau misalkan bulan puasa ini kalian ngerasa pengeluarannya nggak berkurang sama sekali kayak sebelum puasa, mungkin bukan soal godaan setannya kali, tapi apa? Memang perlu introspeksi diri kalian. Udah berapa kali Bapak bilang? Nah, dalam Islam juga kita nggak cuma diajarkan tentang mencari keuntungan, tapi juga mencari keberkahan. Karena baik lagi, dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya harta yang paling baik adalah harta yang berada di tangan orang soleh. Artinya, uang yang kita punya harusnya digunakan dengan baik. Bukan cuma buat memenuhi gaya hidup pribadi, tetapi juga buat kebaikan bersama. Nah, ini yang bikin ekonomi Islam tuh berbeda orientasinya. Bukan hanya sekedar profit, tapi juga manfaat dan juga kesejahteraan sosial. Makanya itu, dalam Islam ada namanya konsep apa? Zakat, infak, sedekah, ataupun yang lain gitu. Sebagaimana menyalurkan rezeki kita agar lebih berkah. Jadi kalau misalnya kita selama ini kerja keras tapi kok masih ngerasa kayak uangnya cepat habis, bisa jadi kita kurang berbagi. Karena dalam Islam semakin kita memberi semakin bertambah juga keberkahannya. Ya nggak sih? Kadang gini, ada juga orang yang rezekinya itu ngalir terus, padahal hidupnya sederhana. Nah bisa jadi dia tuh rajin berbagi. Jadi rezekinya makin berkah. Tapi kalau misalkan ada yang ngeluh mulu kayak, aduh uang gue kok dapetnya cepet hilang ya. Coba dicek deh. Jangan-jangan mungkin dompetnya itu bocor gitu. Nah coba lu bawa ke ke tambal ban deh. Siapa tahu bisa diperbaikin tuh. Iya. Wah, udah nggak berasa ya, ternyata kita ngobrol sejam lebih gitu ya. Jadi kesimpulannya apa nih menurut kalian? Coba kalau misalkan ada yang tahu langsung ditulis di kolom komentar ya, nanti gue tungguin deh. Tapi gue sampaikan dulu yang versi gue nih buat kalian, supaya kalian bisa memberikan kayak referensi aja deh buat kalian dikala kalian mau nulis di komentar gitu. Jadi kesimpulannya adalah, puasa itu tuh bukan cuma tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga melatih self-control yang ternyata sangat relevan dalam ekonomi. Yang terlebih lagi dalam ekonomi kan ada namanya menunda konsumsi dan juga berhemat, ya kan? Dan juga tentunya ada namanya berbagi. Karena baik lagi, berbagi, berhemat, dan konsumsi ini merupakan nilai-nilai yang bikin hidup seseorang tuh makin berkah. Nah, semoga obrolan yang tadi sudah disampaikan oleh gua. Jangan lupa nih di-share ke teman-teman kalian dong. Jangan sampai ini episode sepi nih. Ini the best of the best in the best gitu loh. Jangan sampai menghilang dari peradaban gitu ya. Intinya sekali lagi gue benar-benar berterima kasih sama kalian karena kalian sudah luar biasa dengerin sampai selesai. Dan kalau misalnya kalian mau request kayak judul, pembahasan, ataupun yang lain, silahkan disampaikan di kolom komentar, entah itu di Spotify, di Noise, atau mungkin di YouTube itu sendiri. Intinya gue nge-share semua episode gue tuh di situ semua lah. Gak mungkin enggak lah. Intinya tetap
standby di Instagram gue, di komunitas yang sudah gue buat di WA, atau mungkin jika kalian belum masuk ke komunitas yang ada di WA, kalian bisa langsung chat aja di di kolom komentar, entah itu di Spotify, entah itu di Noise, atau di mana, nanti akan gue masukin kalian gitu, atau mungkin akan gue cantumkan link grupnya nanti kayak gitu. Intinya ya kita bisa serang-serang di sana lah, dan juga kita bisa bertukar pikiran, diskusi, atau mungkin yang apa. Dan yang paling penting adalah sekali lagi gue mau izin pamit dulu, dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya dari Angkringan Malam Season 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.